Assalamualaikum sahabat kisah senja. Hari ini saya akan menceritakan kisah inspiratif sekaligus penuh aksi tentang seorang sopir angkot sederhana yang ternyata menyimpan ilmu legendaris. Simak sampai akhir ya. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat dan semoga menjadi amal jariah. Like, komen, dan subscribe ke channel ini agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif yang penuh hikmah. Di sebuah kota kecil yang tak pernah sepi dari kesibukan harian, hiduplah seorang pria berusia 45 tahun bernama Pak Hasan. Sosoknya dikenal hampir di seluruh terminal angkot, terutama oleh para sopir angkot lainnya, pedagang kecil, bahkan penumpang yang setiap hari melintas di sana. Pak Hasan adalah seorang sopir angkot biasa, hidup sederhana dengan pekerjaan yang dilakukannya sejak usia muda. Setiap hari, sebelum matahari sepenuhnya bangkit, ia sudah siap dengan mobil angkot tuanya yang dicat biru pudar. Pak Hasan tak pernah mengeluh tentang kehidupannya. Baginya, asalkan ada nasi yang bisa ia bawa pulang ke rumah, itu sudah cukup. Di balik kemudi angkot, senyumnya tak pernah luntur. Para penumpangnya menyukainya bukan hanya karena ia sopan dan ramah, tetapi juga karena keikhlasan yang selalu terpancar dari wajahnya. Pak Hasan tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir kota bersama istri dan dua anaknya. Rumah itu sederhana, berdinding kayu dan beratapkan genteng tua. Namun, bagi Pak Hasan, rumah itu adalah istananya. Setiap pagi sebelum berangkat, ia selalu mencium tangan istrinya dan membangunkan anak-anaknya dengan lembut. "Doakan Bapak ya, biar rezeki hari ini lancar," katanya sambil tersenyum. Keluarga adalah segalanya bagi Pak Hasan. Dengan penghasilan seadanya, ia selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya. Hidupnya begitu sederhana, tetapi penuh cinta kasih yang tulus. Meskipun memiliki kehidupan yang pas-pasan, Pak Hasan dikenal sebagai sosok yang tak pernah meninggalkan salat dan senantiasa berdoa di sela-sela pekerjaannya. Bahkan, saat menunggu penumpang di terminal, seringkali ia terlihat memejamkan mata sambil berzikir. Orang-orang di sekitarnya sering berbisik, "Pak Hasan ini orang baik, hatinya bersih. Wajar rezekinya lancar meskipun cuma sopir angkot." Namun, yang tidak banyak orang tahu, ada rahasia besar yang ia simpan rapat-rapat. Sebuah ilmu yang diwariskan turun-temurun di keluarganya, Ajian Braja Musti. Ilmu ini adalah ilmu kebal legendaris yang tak sembarang orang bisa memilikinya. Tetapi bagi Pak Hasan, ilmu ini bukan untuk gagah-gagahan. Ia memilih menyimpannya sebagai sesuatu yang suci, dan hanya akan digunakan jika keadaan benar-benar mendesak. Terminal tempat Pak Hasan mencari nafkah dulunya, adalah tempat yang ramai namun damai. Para sopir angkot, pedagang asongan, dan penumpang hidup berdampingan tanpa ada rasa takut atau ancaman. Namun, semua itu mulai berubah ketika sekelompok preman datang dan mulai menguasai wilayah tersebut. Mereka datang dalam kelompok besar, dipimpin oleh seseorang bernama Joko Gimbal. Dengan tubuh tinggi besar, rambut gondrong, dan wajah yang selalu menyeramkan, Joko dikenal sebagai sosok yang kejam dan tak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Awalnya, mereka hanya meminta uang keamanan kecil-kecilan dari para pedagang kecil dan sopir angkot. Namun, lama-kelamaan, mereka semakin beringas. Jumlah yang mereka minta semakin hari semakin besar. Siapa saja yang menolak membayar akan langsung menerima ancaman atau bahkan pukulan. Beberapa sopir angkot yang mencoba melawan berakhir dengan luka-luka parah dan mobil yang dirusak. Ketakutan mulai menyebar di terminal. Para pedagang kecil memilih menghindari mata preman. Para sopir mulai terpaksa menyisihkan sebagian pendapatannya untuk menyetor demi keselamatan mereka. Pak Hasan adalah satu-satunya sopir angkot yang tetap bertahan. Ia menolak membayar uang keamanan. Baginya, uang yang ia hasilkan adalah hasil kerja keras yang halal dan tak boleh diberikan kepada orang yang hanya ingin merampas hak orang lain. "Saya kerja untuk keluarga, bukan untuk kamu," jawabnya suatu hari ketika salah satu anak buah Joko menagih uang kepadanya. Keberanian Pak Hasan mulai menjadi buah bibir di kalangan sopir angkot. Namun, keberanian itu pula yang akhirnya mengundang perhatian Joko Gimbal dan kelompoknya. Suatu sore yang panas, ketika terminal mulai sepi, Pak Hasan sedang duduk di atas bangku kayu sambil menikmati secangkir teh hangat dari warung sebelah. Matanya memandang mobil angkotnya yang tua tetapi penuh kenangan. Tiba-tiba,
beberapa preman datang menghampirinya. Joko Gimbal berjalan paling depan dengan langkah berat, disusul oleh 5 anak buahnya yang membawa wajah penuh kemarahan. "San, kamu ini nggak tahu aturannya? Semua sopir di sini sudah bayar, cuma kamu yang ngeyel," bentak Joko dengan suara lantang yang membuat para pedagang dan sopir lain diam ketakutan. Pak Hasan tetap tenang. Dengan suara lembut, ia menjawab, "Maaf, Jo. Saya nggak bisa. Rezeki ini saya cari susah payah. Halal untuk keluarga saya." Jawaban itu membuat Joko naik pitam. "Berani kamu melawan saya?" katanya sambil mendekatkan wajahnya ke Pak Hasan. Tanpa banyak bicara, Joko mengarahkan pukulan ke wajah Pak Hasan. Namun, anehnya, pukulan itu seperti menabrak dinding baja. Joko merasakan tangannya sakit seperti memukul batu keras. Ia mundur beberapa langkah, wajahnya dipenuhi kebingungan. Anak buah Joko mulai menyerang bersama-sama. Namun, satu persatu mereka terpental seolah ada kekuatan tak terlihat yang melindungi tubuh Pak Hasan. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa melongo. "Apa-apaan ini? Kenapa dia nggak bisa dilukai?" bisik seorang sopir. Di tengah kericuhan itu, Pak Hasan tetap berdiri tenang. "Saya sudah bilang, Jo, jangan cari masalah," ucapnya dengan suara pelan tetapi tegas. Joko Gimbal yang masih diliputi kemarahan pun akhirnya menyerah untuk sementara waktu. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa dipermalukan. Setelah kejadian itu, terminal menjadi sedikit tenang. Para preman tampaknya mundur, tetapi bukan berarti mereka menyerah. Joko Gimbal mulai merencanakan serangan yang lebih besar. "Besok kita datang lagi. Bawa senjata. Saya mau ajak teman-teman dari luar kota," katanya dengan penuh dendam kepada anak buahnya. Joko merasa reputasinya hancur jika ia tidak bisa menaklukkan seorang sopir angkot tua seperti Pak Hasan. Sementara itu, Pak Hasan kembali bekerja seperti biasa. Seolah tidak ada apa-apa, ia tetap mengemudi dengan senyum ramah di wajahnya. Namun, beberapa sopir angkot mendatanginya. "San, hati-hati ya. Kayaknya mereka belum kapok," kata salah seorang teman. Pak Hasan hanya tersenyum dan menjawab, "Kalau kita berada di jalan yang benar, insya Allah kita akan selalu dilindungi." Jawaban itu membuat teman-temannya merasa kagum sekaligus bingung. Mereka tahu ada sesuatu yang luar biasa di dalam diri Pak Hasan, tetapi tak seorang pun berani menanyakannya. Malam itu, ketika seluruh kota telah sunyi, Pak Hasan duduk di halaman rumahnya. Ia menatap langit yang bertabur bintang sambil memejamkan mata dan berzikir. Dalam keheningan malam, ia merenung tentang kehidupannya. Pak Hasan tidak pernah bangga atau sombong dengan ilmu ajian Braja Musti yang diwariskan kepadanya. Baginya, ilmu itu hanyalah titipan Allah yang harus digunakan dengan bijak. "Ya Allah, lindungilah hamba MU dari segala keburukan," bisiknya pelan. Di dalam hatinya, ia yakin bahwa kebaikan akan selalu menang. Namun, ia juga tahu bahwa ujian yang lebih besar mungkin akan datang. Ia bersiap, bukan dengan kekuatan fisiknya, tetapi dengan doa dan keteguhan hatinya. Sebab, bagi Pak Hasan, kekuatan sejati bukanlah tentang tubuh yang kebal, melainkan tentang hati yang selalu berpegang pada kebenaran. Keesokan harinya, terminal kembali ramai seperti biasa, namun ada ketegangan yang menyelimuti udara. Para sopir angkot dan pedagang kecil berbicara dengan suara berbisik. Mereka tahu bahwa Joko Gimbal dan anak buahnya belum menyerah. Siang itu, langkah kaki berat terdengar menggema. Joko Gimbal datang lagi, kali ini dengan jumlah anak buah yang jauh lebih banyak. Mereka membawa kayu, rantai besi, bahkan beberapa senjata tajam yang sengaja mereka tunjukkan untuk menakut-nakuti orang-orang di sekitar. Pak Hasan baru saja tiba di terminal, ketika ia mendapati kerumunan preman yang sudah menunggunya. "San, keluar kamu," teriak Joko Gimbal dengan suara yang menggelegar. Semua mata tertuju pada Pak Hasan. Para sopir yang lain hanya bisa menatap dengan wajah cemas, berharap kejadian buruk tidak akan terjadi. Namun Pak Hasan, dengan tenangnya, turun dari mobil angkotnya dan berjalan perlahan mendekati Joko. "Ada apa lagi, Jo? Saya pikir kita sudah selesai kemarin," ucap Pak Hasan dengan nada lembut tetapi tegas. Wajah Joko memerah, tangannya mengepal keras. "Kamu pikir selesai? Kamu mempermalukan saya di hadapan semua orang kemarin. Hari ini saya pastikan kamu tidak akan pulang dengan utuh."
Dengan isyarat tangannya, anak buah Joko mulai mengelilingi Pak Hasan. Suasana menjadi semakin tegang. Para pedagang kecil mulai menyingkir ke tempat yang lebih aman, sementara beberapa sopir angkot hanya bisa menatap dari kejauhan. "Pak Hasan, hati-hati," bisik salah seorang sopir pelan. Tanpa aba-aba, salah satu anak buah Joko menerjang Pak Hasan sambil mengayunkan kayu besar ke arahnya. Kayu itu melesat cepat. Namun anehnya, begitu menyentuh tubuh Pak Hasan, kayu tersebut langsung patah menjadi dua bagian. Si penyerang terhuyung ke belakang dengan wajah ketakutan. "Apa-apaan ini?" teriaknya panik. Sontak preman-preman lain yang melihat kejadian itu menjadi bingung, namun amarah mereka mendorong mereka untuk terus menyerang. Satu persatu anak buah Joko mencoba menyerang Pak Hasan dengan berbagai senjata, tetapi tidak ada satupun yang berhasil menyentuhnya. Pisau mereka patah, rantai besi yang diayunkan justru melilit penyerangnya sendiri. Bahkan pukulan yang diarahkan hanya membuat mereka terpental seperti menabrak tembok tak terlihat. Pak Hasan tetap berdiri dengan tenang di tengah serangan itu. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya sorot mata penuh kebijaksanaan. Melihat anak buahnya bertumbangan, Joko Gimbal semakin marah. "Kalian ini gimana? Lemah semua, minggir." Dengan kedua tangannya yang kekar, Joko maju langsung ke arah Pak Hasan. Dengan seluruh tenaga, ia melayangkan pukulan maut ke dada Pak Hasan. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Tangan Joko berhenti di udara seperti tertahan sesuatu yang tak terlihat. Wajahnya menegang, matanya melebar. "Ini apa ini?" gumam Joko dengan suara serak. Pak Hasan akhirnya membuka suaranya setelah melihat Joko yang mulai kelelahan. "Jo, sudah cukup. Saya tidak ingin menyakiti siapapun. Pergilah, cari rezeki yang halal," ujarnya dengan suara yang penuh kelembutan tetapi tegas. Namun, Joko Gimbal merasa egonya telah diinjak. Dengan rasa penasaran bercampur dendam, ia kembali mencoba menyerang Pak Hasan berkali-kali, tetapi setiap serangan selalu berakhir dengan kegagalan. Dalam hati kecilnya, Joko mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dari Pak Hasan. "Kamu ini siapa sebenarnya? Kamu bukan manusia biasa, kan?" tanya Joko dengan suara bergetar, nafasnya tersengal-sengal karena kelelahan. Pak Hasan hanya menggelengkan kepala dan menjawab, "Saya hanya manusia biasa, Jo. Tapi ingat, kejahatan tidak akan pernah menang melawan kebaikan. Ini bukan tentang kekuatan saya, ini tentang pilihan hidup kita masing-masing." Kata-kata Pak Hasan membuat Joko terdiam. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Sementara itu, anak buahnya satu persatu mulai bangun dan berlari menjauh, meninggalkan pemimpin mereka sendirian. "Kalian mau kemana?" "Kembali," teriak Joko. Namun tak satupun anak buahnya berani mendekat lagi. Mereka sudah ketakutan setengah mati. Joko Gimbal kini berdiri sendirian di hadapan Pak Hasan. Kepalan tangannya yang tadi begitu kuat kini bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil dan tak berdaya. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa kekuatan fisik dan intimidasi adalah cara terbaik untuk menguasai orang lain. Namun, di hadapan Pak Hasan yang tidak melakukan perlawanan fisik sama sekali, seluruh prinsip hidupnya seakan runtuh. Pak Hasan mendekatinya perlahan, langkahnya tenang namun penuh wibawa. "Jo, hidup ini pilihan. Kamu bisa terus berada di jalan ini, tapi akhirnya kamu hanya akan berakhir di tempat yang buruk. Atau, kamu bisa memilih untuk berubah. Tinggalkan ini semua, Jo. Hidup dengan cara yang benar." Suara Pak Hasan begitu menyejukkan, membuat hati Joko bergetar. Dalam hatinya, ia mulai merasakan kebimbangan yang mendalam. Joko menunduk, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Di satu sisi, ia merasa malu dan kalah, tetapi di sisi lain, kata-kata Pak Hasan seakan membuka matanya tentang arti kehidupan yang sebenarnya. Saya tidak tahu harus bagaimana, San," katanya dengan suara lirih. Pak Hasan menepuk bahu Joko dengan lembut. "Selalu ada jalan kembali, Jo. Yang penting kamu mau mencoba." Setelah kejadian itu, Joko Gimbal berjalan meninggalkan terminal dengan langkah gontai. Anak buahnya yang masih bersembunyi dari kejauhan hanya bisa saling berpandangan, bingung dengan apa yang terjadi. Berhari-hari lamanya, Joko tidak muncul di terminal. Ketenangan mulai kembali menyelimuti tempat itu. Para sopir angkot kembali bekerja tanpa rasa takut, dan para pedagang kecil bisa berjualan dengan tenang.
Pak Hasan kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tidak pernah membicarakan apa yang terjadi kepada siapapun. Bagi Pak Hasan, ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Ia tidak membutuhkan pengakuan atau pujian. Yang terpenting baginya adalah suasana damai bisa kembali dirasakan oleh semua orang. Namun, di balik ketenangan itu, kisah tentang Pak Hasan dan ilmu kebalnya mulai menyebar di kalangan sopir dan pedagang. Mereka berbisik tentang sosok sederhana yang ternyata memiliki kekuatan luar biasa. Pak Hasan itu bukan orang biasa, ujar seorang pedagang kecil dengan nada kagum. Tapi dia tetap rendah hati. Itulah yang bikin saya salut. Sejak saat itu, Pak Hasan dihormati bukan karena kekuatannya, tetapi karena kebijaksanaan dan ketulusan hatinya. Setelah beberapa hari menghilang, Joko Gimbal kembali muncul di sebuah warung kecil bersama beberapa preman dari luar kota. Wajahnya masih penuh dengan dendam, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Joko tidak lagi bertindak gegabah. "Saya tidak akan kalah lagi," bisiknya sambil mengepalkan tangan. Joko Gimbal merasa reputasinya hancur setelah dipermalukan oleh Pak Hasan. Selama ini, ia dikenal sebagai penguasa terminal, orang yang ditakuti oleh banyak orang. Namun, dalam sekejap, Pak Hasan, seorang sopir angkot tua, telah menghancurkan semua itu tanpa sedikit pun melakukan perlawanan fisik. "Besok kita serang lagi. Tapi kali ini, saya sudah siapkan cara baru," ujar Joko kepada anak buahnya. Ia mengumpulkan senjata tajam, membawa beberapa teman yang lebih beringas, bahkan mencoba mendatangi orang pintar untuk mencari ajian atau kekuatan mistis untuk menghadapi Pak Hasan. Joko Gimbal berpikir bahwa Pak Hasan memiliki kekuatan gaib, sesuatu yang tidak bisa dilawan hanya dengan kekuatan fisik semata. "Kalau ilmu lawan ilmu, kita lihat siapa yang menang," katanya sambil tertawa kecil, namun matanya memancarkan kebencian. Para anak buahnya hanya bisa mengangguk patuh. Meskipun di dalam hati mereka ada rasa takut. Mereka telah melihat sendiri bagaimana Pak Hasan tak bisa dilukai, bagaimana setiap serangan seakan memantul tanpa menyentuh tubuhnya. Namun, mereka tetap mengikuti perintah Joko. Hari itu, terminal kembali diliputi desas-desus tentang kedatangan Joko dan pasukannya. Para sopir angkot, pedagang, dan penumpang mulai gelisah. Banyak dari mereka berharap Pak Hasan akan baik-baik saja. Esok harinya, langit mendung menaungi terminal. Suasana sepi lebih awal dari biasanya. Beberapa pedagang memilih menutup lapak mereka lebih cepat, sementara sopir-sopir angkot hanya menunggu di kejauhan. Mereka tahu bahwa Joko Gimbal akan datang, dan kali ini, ia tidak main-main. Ketika matahari mulai condong ke barat, Joko Gimbal muncul dengan rombongan besar. Mereka berjalan berbaris memasuki terminal, membawa senjata tajam yang berkilat di bawah cahaya senja. Tatapan mereka dingin, penuh amarah. Di tengah kerumunan itu, Joko melangkah paling depan, matanya menatap tajam ke arah Pak Hasan yang baru saja tiba dengan angkotnya. Pak Hasan turun dari angkot dengan tenang. Wajahnya tetap teduh, tanpa sedikit pun ketakutan. Ia berjalan mendekati Joko, seolah tak terpengaruh oleh ancaman apapun. "Ada apa lagi, Jo?" tanya Pak Hasan dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. Joko tertawa sinis. "Kali ini kamu tidak akan lolos, San. Saya sudah siapkan segalanya. Saya nggak peduli lagi siapa kamu atau ilmu apa yang kamu punya." Tanpa aba-aba, Joko menghunus senjata tajamnya dan melompat ke arah Pak Hasan. Pisau tajam itu melesat cepat. Namun begitu mendekati tubuh Pak Hasan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Seperti ada dinding tak kasat mata, pisau itu patah di udara, bahkan sebelum menyentuh kulit Pak Hasan. Suara logam yang patah bergema di terminal, membuat semua orang yang menyaksikan kejadian itu terperangah. Joko Gimbal sendiri terhuyung ke belakang, wajahnya pucat pasi. "Tidak mungkin, ini tidak mungkin," teriaknya panik. Anak buah Joko, yang sudah bersiap menyerang bersama-sama, akhirnya maju. Mereka mengayunkan rantai, tongkat, dan senjata tajam lainnya ke arah Pak Hasan, tetapi hasilnya tetap sama. Setiap serangan mereka seperti dipantulkan kembali. Beberapa preman bahkan terpental jauh ke tanah tanpa disentuh. Salah seorang preman berteriak, "Ini ilmu apa? Dia kebal. Dia bukan manusia." Di tengah serangan itu, Pak Hasan tetap berdiri tegak.
Ia hanya menatap mereka satu persatu dengan sorot mata penuh kasih dan kebijaksanaan. Tidak ada amarah atau niat untuk membalas. Pak Hasan tahu bahwa ajian Brajamusti adalah amanah, dan ia tak ingin menggunakan kekuatannya untuk menyakiti orang lain. Berhentilah, Jo. Kalian tidak akan pernah menang jika hati kalian penuh kebencian, ucap Pak Hasan dengan suara tenang yang entah kenapa membuat suasana hening. Setelah menyaksikan keajaiban itu berkali-kali, keberanian Joko Gimbal mulai runtuh. Tubuhnya gemetar, bukan karena lelah, tetapi karena ketakutan yang merasuk ke dalam hatinya. Anak buahnya satu persatu mundur, meninggalkan Joko sendirian di tengah terminal. Mereka tak sanggup lagi menghadapi Pak Hasan, yang seolah dilindungi oleh kekuatan tak terlihat. Kenapa? Kenapa kamu nggak melawan kami? Kalau kamu punya ilmu itu, kenapa nggak kamu pakai buat menghancurkan kami? Tanya Joko dengan suara parau. Pak Hasan menatapnya lembut dan menjawab, Jo, ilmu ini bukan untuk menyakiti. Kekuatan sejati itu bukan di sini, katanya sambil menepuk dadanya. Kekuatan sejati ada di hati yang bersih dan iman yang kuat. Jika kamu sadar, kamu masih bisa berubah. Mendengar kata-kata itu, air mata mulai mengalir di wajah Joko. Selama ini, hidupnya dipenuhi dengan kebencian, dendam, dan keinginan untuk menaklukkan orang lain. Namun di hadapan Pak Hasan, ia merasa kecil dan tak berdaya. Kata-kata Pak Hasan menyentuh hatinya yang selama ini keras bagai batu. Saya salah, ujar Joko sambil menundukkan kepalanya. Saya cuma ingin dihormati, tapi saya salah caranya. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Joko Gimbal. Di hadapan Pak Hasan, ia berlutut dan meminta maaf dengan tulus. Maafkan saya, San. Saya sudah terlalu banyak menyakiti orang, ucapnya sambil menunduk dalam-dalam. Pak Hasan tersenyum dan menepuk bahu Joko dengan lembut. Allah itu Maha Pengampun. Jo, asalkan kamu mau berubah dan memperbaiki diri, pintu tobat selalu terbuka. Sejak kejadian itu, Joko Gimbal benar-benar berubah. Ia membubarkan kelompok premannya dan mulai mencari pekerjaan yang halal. Beberapa anak buahnya mengikuti langkahnya. Terminal yang sebelumnya dikuasai oleh rasa takut perlahan kembali damai. Para sopir angkot bekerja dengan tenang. Para pedagang kecil kembali berjualan dengan senyum di wajah mereka. Pak Hasan tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia tidak pernah membanggakan apa yang terjadi atau menceritakan tentang ajian Brajamusti kepada siapapun. Bagi Pak Hasan, yang terpenting adalah terminal kembali aman dan semua orang bisa hidup berdampingan tanpa rasa takut. Nama Pak Hasan semakin dihormati, bukan hanya karena kekuatan luar biasa yang ia miliki, tetapi karena kebijaksanaan dan ketulusan hatinya. Ia mengajarkan kepada semua orang bahwa kebaikan, keteguhan iman, dan hati yang bersih akan selalu menang melawan kejahatan. Pak Hasan bukan hanya seorang sopir angkot, ia adalah pahlawan bagi terminal itu. Setelah peristiwa itu, suasana di terminal perlahan berubah menjadi lebih baik. Terminal yang dulunya penuh intimidasi dan ketakutan kini dipenuhi tawa para sopir, pedagang, dan penumpang. Orang-orang yang tadinya takut untuk bekerja mencari nafkah kini bisa beraktivitas dengan tenang. Bahkan anak-anak mulai berlarian lagi di sekitar terminal, sesuatu yang sudah lama tidak terlihat sejak preman-preman menguasai tempat itu. Semua ini tidak lepas dari peran Pak Hasan, sang pahlawan sederhana yang tak pernah mengaku sebagai pahlawan. Joko Gimbal benar-benar menepati janjinya. Setelah meminta maaf kepada Pak Hasan, ia dan anak buahnya mulai bekerja mencari rezeki yang halal. Ada yang menjadi kuli angkut barang, ada yang membantu sopir angkot mencuci mobil, bahkan ada yang ikut berjualan di sekitar terminal. Joko sendiri memilih menjadi tukang parkir di pinggir terminal. Tidak ada lagi sorot mata tajam dari para preman, tidak ada lagi suara bentakan yang memecah keheningan pagi. Pak Hasan, meskipun menjadi pusat perhatian di terminal, tetap hidup seperti biasa. Ia tidak ingin dipuji atau diperlakukan spesial. Setiap pagi, ia tetap berangkat dengan angkot tuanya, menyapa para penumpang dengan senyum ramah, dan pulang dengan membawa rezeki untuk keluarganya. Bagi Pak Hasan, ketenangan terminal adalah berkah yang lebih besar dari apapun. Hidup ini singkat, kata Pak Hasan kepada temannya suatu hari. Selama kita bisa bermanfaat bagi orang lain, itulah kemenangan sejati. Kisah tentang Pak Hasan menyebar dengan cepat. Tidak hanya di terminal, tetapi di seluruh kota. Orang-orang membicarakannya,
Bukan hanya tentang ilmu kebal yang ia miliki, tetapi tentang hatinya yang penuh kebijaksanaan. Orang seperti Pak Hasan langka. Kuat tapi rendah hati, bijak tapi tidak sombong, ujar salah seorang sopir angkot. Pelajaran yang diberikan Pak Hasan tanpa ia sadari telah menyentuh banyak orang. Bahkan Joko Gimbal, yang dulu ditakuti karena kekejamannya, kini sering bercerita kepada orang-orang tentang Pak Hasan. Kalau bukan karena Pak Hasan, mungkin saya masih di jalan yang salah, katanya dengan suara pelan. Ia tidak malu mengakui kesalahannya dan justru menjadikannya sebagai pengingat bagi dirinya dan orang lain. Joko sering menasihati anak-anak muda di terminal agar tidak mengikuti jejak kelamnya. Percayalah, hidup itu lebih indah kalau kita cari rezeki yang halal, tambahnya. Pak Hasan tidak pernah menganggap dirinya istimewa. Ketika ada orang yang bertanya tentang ilmu kebalnya, ia hanya menjawab, itu semua atas izin Allah. Tidak ada yang lebih kuat dari kuasanya. Yang penting adalah kita menjaga hati dan selalu berbuat baik kepada sesama. Jawaban ini semakin membuat orang-orang kagum. Sosoknya menjadi inspirasi bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang kemampuan fisik semata, melainkan tentang kebersihan hati dan keteguhan iman. Meskipun suasana terminal sudah tenang, ujian untuk Pak Hasan belum selesai. Suatu hari, sekelompok preman baru datang ke terminal, berpikir bahwa mereka bisa menggantikan posisi Joko Gimbal. Mereka tidak tahu kisah tentang Pak Hasan dan kekuatan luar biasanya. Preman-preman ini mulai mengganggu para pedagang dan sopir angkot. Namun kali ini, para pekerja di terminal sudah tidak takut lagi. Laporkan saja ke Pak Hasan, kata seorang sopir angkot dengan penuh keyakinan. Bagi mereka, Pak Hasan bukan hanya seorang pahlawan, tetapi juga pelindung yang dihormati. Para preman itu akhirnya mendatangi Pak Hasan, tidak tahu dengan siapa mereka berhadapan. Hei, tua bangka, kalau kamu mau selamat, bayar setoran ke kami, bentak salah satu preman sambil mengacungkan tongkat besi. Pak Hasan hanya tersenyum kecil dan menatap mereka satu persatu. Nak, tidak lelahkah kalian hidup seperti ini? Tanyanya dengan lembut. Namun, para preman itu semakin marah dan mencoba menyerang Pak Hasan. Hasilnya, sama seperti kejadian sebelumnya. Serangan mereka tidak ada yang berhasil menyentuh Pak Hasan. Para preman itu akhirnya ketakutan dan melarikan diri. Mereka meninggalkan terminal tanpa pernah kembali. Kali ini, para sopir dan pedagang tertawa puas. Mereka tahu bahwa kebaikan kembali menang atas kejahatan. Ketenangan di terminal kini benar-benar sempurna. Semua orang bekerja dengan tenang dan bahagia. Suasana yang dulu penuh ketegangan kini berubah menjadi tempat yang ramah bagi siapa saja. Pak Hasan tetap menjadi dirinya yang sederhana. Tetapi pengaruhnya terhadap kehidupan orang-orang di terminal sangat besar. Banyak orang mulai berubah menjadi lebih baik setelah melihat keteladanan Pak Hasan. Bahkan anak-anak muda yang dulu sering terlibat dalam kenakalan, mulai mendekati Pak Hasan untuk meminta nasihat. Pak, bagaimana caranya hidup tenang seperti Bapak? Tanya seorang anak muda suatu hari. Dengan senyum lembut, Pak Hasan menjawab, hidup tenang itu dimulai dari hati. Jangan pernah menyakiti orang lain. Selalu berusaha jujur, dan jangan lupa berdoa. Insya Allah, hidupmu akan penuh berkah. Kata-kata itu sederhana, tetapi begitu mendalam bagi siapa saja yang mendengarnya. Kehidupan Pak Hasan sendiri juga semakin berkah. Rezekinya seakan mengalir dengan lancar. Setiap hari, angkotnya selalu penuh penumpang yang senang dengan keramahan dan kebaikan Pak Hasan. Bagi penumpang, menaiki angkot Pak Hasan adalah pengalaman yang menyenangkan. Naik angkotnya Pak Hasan bikin hati tenang, kata salah seorang penumpang. Kisah tentang Pak Hasan akhirnya menjadi legenda di kota kecil itu. Orang-orang menyebutnya sebagai sang sopir angkot yang kebal, atau penjaga terminal. Namun, bagi Pak Hasan, semua itu bukanlah sesuatu yang penting. Ia hanya ingin hidup sederhana dan memberikan contoh kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Pak Hasan tidak pernah membanggakan ilmu ajian Braja Musti yang dimilikinya. Bagi dia, itu hanya sarana yang diberikan oleh Allah untuk menjaga kebaikan dan melawan kejahatan. Ilmu itu tidak akan ada gunanya kalau kita tidak menjaga hati kita, ujar Pak Hasan kepada seseorang yang penasaran. Kata-kata itu semakin meneguhkan citra Pak Hasan sebagai sosok yang rendah hati dan bijaksana. Kini, terminal itu tidak hanya menjadi tempat mencari nafkah, tetapi juga menjadi simbol harapan, keberanian, dan kebersamaan.
Semua orang yang datang ke sana tahu betapa berharganya kedamaian yang telah diperjuangkan oleh Pak Hasan. Dari sosoknya, mereka belajar bahwa dalam hidup ini, kebaikan dan keteguhan hati akan selalu mengalahkan kejahatan, tidak peduli seberapa besar rintangannya. Pak Hasan tetap menjalani harinya sebagai sopir angkot, menyapa penumpangnya dengan senyum khasnya. Di balik tubuhnya yang sederhana, ia telah menjadi pahlawan bagi banyak orang, tanpa pernah meminta imbalan apapun. Namanya akan selalu dikenang sebagai teladan, bukan hanya karena kekuatannya, tetapi karena hatinya yang tulus dan penuh kasih. Seiring berjalannya waktu, perubahan dalam diri Joko Gimbal semakin terlihat jelas. Tidak ada lagi sosok kasar dan beringas yang selalu mengintimidasi orang-orang di terminal. Kini, Joko dikenal sebagai orang yang ramah dan rendah hati. Setiap pagi, ia datang lebih awal ke terminal, membantu para sopir angkot menata parkiran dan pedagang kecil mengangkat dagangan mereka. "Dulu saya selalu mengambil apa yang bukan hak saya," ucap Joko kepada salah seorang pedagang kecil. "Sekarang saya hanya ingin menebus semua kesalahan itu." Orang-orang yang dulu takut kepada Joko kini memandangnya dengan rasa hormat. Perubahan itu bukan sekadar keajaiban, tetapi hasil dari pertemuannya dengan Pak Hasan. Sosok sederhana itu telah membuka mata dan hatinya tentang arti kehidupan yang sebenarnya. Joko juga mulai rajin mendekatkan diri kepada Allah. Setiap selesai bekerja, ia sering terlihat duduk di sudut terminal dengan mushaf kecil di tangannya. Joko pun mulai menasihati anak-anak muda di terminal, agar tidak mengikuti jejak masa lalunya. "Percayalah, hidup dalam ketenangan itu jauh lebih baik daripada hidup dengan rasa takut dikejar-kejar dosa," katanya kepada beberapa pemuda yang dulu kerap bersamanya. Apa yang dikatakan Joko kini benar-benar didengar oleh banyak orang. Sebab, ia adalah bukti hidup bahwa seseorang bisa berubah jika mau membuka hati. Nama Pak Hasan semakin dikenal di kota kecil itu. Banyak orang yang datang ke terminal hanya untuk melihat dan bertemu dengannya. Namun, Pak Hasan tetap tidak berubah. Ia masih mengenakan pakaian sederhana, membawa angkot tuanya dengan bangga, dan bekerja keras demi keluarganya. Ia tidak merasa dirinya spesial, meskipun banyak orang yang menganggapnya pahlawan. Suatu hari, seorang pejabat kota mendatangi terminal untuk memberikan penghargaan kepada Pak Hasan atas jasanya menjaga ketenangan terminal. Namun, dengan senyum ramah, Pak Hasan menolak dengan halus. "Saya tidak butuh penghargaan, Pak. Ketenangan terminal ini sudah cukup buat saya. Semua yang terjadi di sini adalah kehendak Allah," ujarnya. Sikap itu semakin membuat orang-orang kagum kepadanya. Pak Hasan lebih memilih kembali ke rumah kecilnya, di mana istri dan anak-anaknya selalu menyambutnya dengan senyuman hangat. Baginya, keluarga adalah segalanya. Setiap malam, ia selalu berdoa agar kehidupannya selalu diberkahi dan ia tetap diberikan kekuatan untuk membantu orang lain. "Kalau kita ikhlas, insya Allah hidup kita akan selalu dimudahkan," katanya kepada anak-anaknya, yang semakin mengidolakan ayah mereka. Kisah tentang Pak Hasan dan terminal itu bukan hanya cerita tentang keberanian atau kekuatan fisik. Lebih dari itu, kisah ini adalah tentang hati yang tulus, kejujuran, dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap cobaan. Banyak orang belajar dari Pak Hasan bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat dari fisik atau ilmu kebal, tetapi dari keteguhan iman dan kebaikan hati. Para sopir angkot di terminal pun mulai berubah. Mereka saling membantu, menjaga ketertiban, dan bahkan berbagi rezeki kepada pedagang kecil di sekitar mereka. Terminal itu kini menjadi tempat yang penuh harmoni, berkat teladan yang diberikan oleh Pak Hasan. Orang-orang percaya bahwa selama masih ada kebaikan di hati manusia, maka kejahatan tidak akan pernah bisa menang. Beberapa anak muda yang dahulu sering membuat keributan mulai mendatangi Pak Hasan untuk meminta nasihat. "Bapak, bagaimana caranya agar kami bisa hidup tenang seperti Bapak?" tanya mereka. Dengan senyum lembut, Pak Hasan menjawab, "Hidup tenang dimulai dari hati yang bersih. Berhentilah menyakiti orang lain dan selalu ingat kepada Allah. Rezeki akan datang dengan sendirinya jika kita bekerja dengan cara yang halal." Kata-kata itu sederhana, tetapi sangat menginspirasi banyak orang. Waktu terus berjalan, dan kehidupan terminal semakin membaik. Pak Hasan tetap bekerja dengan setia sebagai sopir angkot. Meskipun angkotnya sudah tua dan sering mogok, ia tetap merawatnya dengan penuh kasih. Angkot itu menjadi simbol ketekunan dan perjuangan hidupnya. Setiap kali penumpang naik, mereka selalu merasa nyaman,
seolah-olah ada energi positif yang menyelimuti angkot Pak Hasan. Terminal yang dulu dikenal sebagai sarang premanisme kini menjadi tempat yang aman dan nyaman. Pedagang kecil bisa berjualan tanpa rasa takut, sopir angkot bisa bekerja dengan tenang, dan penumpang bisa bepergian tanpa khawatir diintimidasi. Semua itu berkat keberanian Pak Hasan yang berjuang dengan caranya sendiri. Tidak dengan kekerasan, tetapi dengan kebijaksanaan dan ketulusan hati. Banyak orang yang berkata, Pak Hasan bukan hanya sopir angkot, dia adalah pahlawan kami. Namun, setiap kali mendengar hal itu, Pak Hasan hanya tersenyum. Saya ini cuma manusia biasa, ucapnya kepada seseorang yang memujinya. Kalau ada yang patut dipuji, itu hanya Allah. Saya hanya menjalani takdir saya sebagai hambanya. Kisah tentang Pak Hasan akhirnya menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun di kota kecil itu. Bukan hanya tentang ilmu ajian Brajamusti yang dimilikinya, tetapi tentang hati yang tulus, keberanian dalam kebaikan, dan kebijaksanaan yang luar biasa. Banyak orang terinspirasi oleh kehidupannya. Para pemuda yang mendengar ceritanya mulai belajar tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan kebersihan hati dalam menjalani hidup. Pak Hasan sendiri terus menjalani hidupnya dengan sederhana hingga akhir hayatnya. Namanya selalu dikenang di terminal sebagai simbol perjuangan dan harapan. Di suatu sudut terminal, sebuah papan kecil bertuliskan, ketika kebaikan dilawan dengan kejahatan, kebaikan akan tetap menang. Terima kasih, Pak Hasan, teladan kami. Warisan Pak Hasan bukanlah harta benda atau kemewahan, melainkan keteladanan hidup yang menjadi inspirasi bagi semua orang. Dari seorang sopir angkot sederhana, ia telah mengubah kehidupan banyak orang di sekitarnya. Cerita tentangnya menjadi pengingat bahwa setiap orang, sekecil apapun perannya, bisa membawa perubahan besar asalkan memiliki hati yang tulus dan niat yang baik. Di ujung cerita ini, satu hal yang selalu diingat oleh orang-orang tentang Pak Hasan adalah kalimatnya yang paling sederhana namun penuh makna. Berbuat baik itu mudah, asalkan kita mau. Jangan pernah lelah berbuat baik, karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa syahbihi ajmain.